Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di perkuliahan ke-8 gitu ya. Jadi untuk minggu ini, untuk kelas BG, kita sebelum UTS kita bermain-main dengan Kikis gitu ya. Kita bermain-main dengan pewarnaan peta, kita bermain-main dengan vektor gitu ya. Kita bermain-main dengan buffer, kita mencari jarak terdekat dan lain-lain. Nah, mulai dari minggu ini hingga nanti UAS kita akan banyak membahasnya dengan webnya. Jadi kita akan mencoba mengimplementasikan beberapa yang sudah kita pelajari di Kikis ke dalam bentuk web gitu ya. Nah, untuk itu kita menggunakan leaflet. Jadi ada banyak sebetulnya. Ada leaflet, ada OpenLayer dan lain-lain. Nah, cuman untuk yang sekarang kita mempelajarinya fokus ke leaflet. Oke, jadi sebelumnya belum kita masuk ke materi, outline-nya pembelajaran hingga UAS adalah ini ya. Yang pertama ada intro-nya dulu, sederhananya gimana cara kita menembakkan peta dan lain-lain. Lalu minggu selanjutnya, minggu depan kita akan masuk ke plugin-plugin leaflet, ada apa saja yang lalu kita akan coba-coba. Selanjutnya kita akan mendigitasi peta sama dengan di Kikis gitu, kita menggambarkan poligon, kita menambahkan poin sendiri, kita menambahkan garis, cuman ini di dalam bentuk web. Lalu selanjutnya kita akan juga coba menempelkan raster, menempelkan vektor dan GeoJSON juga ke dalam peta gitu ya. Jadi misalkan kemarin kita bermain-main dengan Bromo, nanti kita akan coba di dalam bentuk webnya seperti apa. Cuman mungkin kasusnya bukan Bromo, saya akan coba studi kasus yang lain. Lalu minggu selanjutnya lagi ada buffer. Jadi sama seperti Kikis, cuman bedanya ini di web gitu saja. Lalu selanjutnya akan review atau update progress project. Jadi mungkin di antara minggu keempat atau minggu kelima nanti saya akan umumkan projectnya apa gitu ya. Nah nanti mungkin ada di luar outline ini akan saya tambahkan lagi materinya mungkin ya, masih saya susun. Yang pasti saya akan mencoba apa yang kita ajarkan dapat berguna nanti di dunia kerja kalian gitu ya. Oke, jadi setelah itu kita masuk ke intro. Nah, Leaflet.js itu adalah open source JavaScript ya, dan dia sudah interactive maps, dia juga ringan, hanya 38 KB, lalu dia punya banyak feature, dan pengembangannya ini masih banyak pengembangan, jadi kita masih disupport oleh yang membuat gitu ya. Lalu leaflet ini didesain dengan simple tapi performanya bagus, usability-nya juga bagus, efisien dan lain-lain seperti biasa. Nah, karena leaflet ini masih istilahnya masih hangat gitu ya, jadi dia juga masih banyak yang mengembangkan, banyak yang membuat plugin-plugin dan lain-lain. Lalu dokumentasi API juga banyak dan source code-nya juga bagus gitu ya. Jadi gampang dimengerti. Sekedar info saja, selain leaflet ada namanya OpenLayer juga, OpenLayer JS juga untuk di web. Cuman kalau dibandingkan dengan leaflet mungkin ada beberapa kelebihan dan beberapa kurangannya. Nah, kelebihannya salah satunya adalah dia lebih simpel. Jadi dalam misalkan di OpenLayer kita butuh 5 baris coding, mungkin di leaflet cuma butuh 2 baris. Nah, seperti itu ya, lebih simpel dan lebih ringkas. Cuman bedanya kalau di OpenLayer dia lebih bisa di customize sesuai dengan kita mau. Kalau leaflet ini kebanyakan sudah disediakan. Jadi terkadang ada beberapa yang kalau kita mau agak customize, kita agak goyang sedikit gitu, kalau bahasa saya itu agak susah gitu. Websitenya ada di leafletjs.com, nanti kalian bisa mampir ke situ. Nah, di situ juga ada daftar pluginnya apa saja, lalu untuk pertama kali seperti apa, lengkap di situ ya. Cuma mungkin nanti kita akan langsung ke praktek. Nah, oke, jadi kita akan coba praktek untuk di awal. Nah, pertama-tama kalian buat dulu foldernya di samhtdocs. Misalnya folder leaflet atau terserah kalian namanya apa. Sebelumnya kalian download dulu dari ULS. Saya keluar dulu. ULS sudah saya siapkan. Bisa show. Topik 8, lalu ada aset leaflet, kita download, ada icon download juga. SMSQL juga disimpan ya, di save as ke dalam ini di htdocs. Kalian buat folder dulu, misalkan kalau saya dosen BG gitu ya,
Kita langsung di sini juga boleh kita save. Lalu aset leaflet dan icon yang sudah kalian download, kalian pindah juga ke dalam folder ini tadi, dosen BG. Langsung kalian ekstrak di situ dalam satu folder yang sama. Di dalam folder leafletnya atau enggak kalau saya namanya dosen BG. Lalu jangan lupa SEM-nya dijalankan. Pastikan kalau misalkan dijalankan localhost gitu muncul ya. Ini karena memang saya pakai port 8080, tapi kalau di tempatnya kalian tidak menggunakan port 8080, misalkan localhost biasa ya nggak apa-apa. Cuma karena saya banyak SEM-nya, jadi banyak juga versinya. Ini yang SEM biasa saya versi 563, kalau yang 8080 versi 731. Jadi kita pakai yang baru saja ya. Nah, selanjutnya pastikan SEM-nya jalan, pastikan PHP MyAdmin juga jalan dulu, PHP MyAdmin. Nah, sudah jalan ya. Oke, jadi setelah itu, kalau kalian sudah menyiapkan, kita coba buat file baru. Kita buat file namanya leaflet01.php. Kita copy di htdocs ya, SEM, htdocs, lalu nama folder kalian apa? Saya mau buat file baru leaflet01.php. Kalau sudah dibuat, kalian buka di itunya ya, di mana htdocs-nya dosen PG. Nah, ini di Sublime-nya. Saya buka satu folder langsung dosen PG, bukanya. Terserah kalian mau pakai Sublime, mau pakai Visual Studio Code, bebas. Untuk yang saya ajarkan sekarang saya pakai native ya. Cuma nanti misalkan di project kalian sudah biasa pakai Laravel Pak, lebih enak ya, monggo, bebas. Nah, yang pertama kalau sudah kalian ekstrak datanya ya, sudah kalian ekstrak di sini ada aset leaflet, isinya ini JS, CSS, image-nya dari leaflet. Lalu icon, folder icon juga sudah kalian ekstrak. Nah, sekarang kita akan coba mulai membuat. Yang pertama dilakukan adalah kalian buka Sublime-nya, kita buka tag HTML, kita kasih judul leaflet 01. Gitu ya, leaflet 01. Lalu kita import CSS dan JS-nya, sudah saya siapkan di PPT, bisa kalian copy, cuman hati-hati kalau takutnya ada karakter-karakter aneh. Leaflet 01.php. Sebentar. Sorry. Nah, ini ya. Jadi kita import dulu CSS dan JS. Kalau sudah seperti ini, kita coba bodinya saya isi tes gitu ya, tes. Lalu kita coba akses dosen PG /leaflet 01.php. Nah, sudah muncul. Cuma untuk memastikan apakah sudah muncul yang tadi, di view page source, kalau kita cek leaflet JS kita CSS kita klik, kalau sudah muncul berarti sudah benar importnya, JS-nya juga. Oke, sudah betul semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan yang gini ya, leaflet PG leaflet. Nah, selanjutnya kita akan membuat dulu rumahnya. Jadi, kalau sudah seperti ini, kita buat rumahnya dulu. Kita bentuk div. Lalu kita kasih ID apa ya, rumah peta gitu ya. Lalu kita isinya coba kita isi ya. Ini adalah rumahnya peta. Jadi kita buat rumahnya dulu. Kita kasih style misalkan background colornya red. Height-nya kita buat 100%. Nah, jadi kita akan coba buat rumahnya dulu. Jadi nanti petanya akan kita tempel di dalamnya sini, di dalamnya div ya. Height-nya coba langsung saya buat 550 px gitu ya. Nah, nanti yang merah-merah ini kita akan ganti jadi peta. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah, nah ini kita sudah buat rumahnya.
Sekarang untuk membuat mapnya, kita buat di dalam script. Saya copy dari PPT sini ya. Di dalamnya script kita buat script di bawah sini. Nah, kita buat variabel map. Kalau di sini ada l_leaflet.map, dia mau ditempel ke ID yang mana, gitu ya? Karena ID kita rumah peta, berarti yang kita buat di scriptnya juga rumah peta. Set view ini adalah view awalnya, view awal pada saat dia load. Lalu yang selanjutnya 13 ini adalah zoom level. Ini adalah itu ya, view awal atau enggak center view. Center view-nya mau di koordinat berapa. Kita coba save begini dulu ya. Kita coba begini dulu save. Set view-nya sudah. Ini di Surabaya sudah saya setting. Zoom levelnya 13. Nanti kita juga coba zoom levelnya kayak gimana. Kalau sudah seperti ini, kita coba refresh lagi. Nah, perhatikan ya, di atas kiri sudah ada zoom out, zoom in. Lalu sudah ada terusan leaflet. Nah, ini sebetulnya sudah ngeload leafletnya. Cuman dia masih belum ada layernya. Jadi kita harus tambahkan dulu layernya. Nah, layer dasarnya kita akan coba tambahkan menggunakan OSM. Layer dasarnya di leaflet ada banyak, ada OSM, lalu ada juga Google Street Map, lalu ada Google Hybrid dan lain-lain. Nanti coba kalian explore di leafletjs.com. Nah ini, jadi ini sudah coding patternnya. Kalau pakai OSM, linknya seperti ini. S, Z, X, Y ini dia dapat sudah dari JS-nya. Dia pakai tile OpenStreetMap. Nah kalau sudah, ini hanya untuk memanggil, hanya untuk menampung layernya saja. Kalau kita mau menampilkannya, kita menggunakan perintah add to map. Add to, menambahkan layer ke dalam peta, gitu ya. Kalau udah seperti ini, barulah kalau misalnya kita masuk ke sini, baru muncul OSM tadi. Untuk menjadi layer dasarnya. Sederhana sekali, seperti itu. Selanjutnya, sebentar saya mau lihat dulu. 12 menit. Selanjutnya kita coba menggunakan layer-layer yang lain. Sudah saya siapkan juga Google Map-nya di sini. Bisa kalian copy langsung. Kita taruh di sini, di bawahnya OSM. Saya rapikan sebentar ya. Nah, kalau ini Google Street, dia sudah ada dari Google sendiri, cuman beda di parameter. Kalau Google Street dia M dan X, Hybrid H dan X, S, H, X malah ya. Kalau Google Satellite S dan X. Cuman biasanya untuk layer dasar langsung aja sih. Saya buat langsung 4-4-nya ini. Jadi nggak saya tambah-tambahkan lagi. Yang lainnya biasanya cuma untuk layer yang untuk dianalisa. Cuma untuk layer dasarnya cuma begini. OSM, Google Street, lalu Google Hybrid, lalu ada Google Satellite. Ini juga ada maksimal zoomnya. Oh ya, jadi kita mau coba zoom level. Kita coba zoom levelnya jadi 10 misalnya. Saya coba jadi 10. Nah, dia agak lebih menjauh. Semakin kecil berarti semakin jauh ya. Kita coba 17. Nah, dia semakin dekat. Jadi ini tergantung kalian mau zoom levelnya defaultnya berapa. Karena kadang-kadang beda-beda. Setiap kota kadang-kadang Surabaya segini sudah pas, cuman Bali nanti kurang gitu-gitu ya. Tadi Bali. Nah, ini zoom 13 mungkin segini ya. Seperti itu. Lalu coba kita sudah zoom level sudah, center view sudah. Center view-nya coba kita ganti ke Ubaya gitu ya. Kita coba buka Google Maps. Google Maps kita cari Ubaya. Nah, di sini ya. Saya klik sembarang di tempat lain, lalu untuk mendapatkan koordinatnya di bawah sini. Bisa langsung kita copy semua. Nah, copy semua. Biasanya kemarin digigiskan, diputer-puter ya, mana yang X, mana yang Y, mana yang LED long gitu ya. Nah, kalau di Google Maps dan di leaflet sudah sama. Dia Y, X-nya. Wah, ini negatif dulu baru positif. Jadi bisa langsung kita paste. Kalau sebelumnya kan kita harus memindah dulu ini di sebelah kiri, lalu Y-nya di sebelah kanan.
Kalau di refresh sudah sama aturan penulisannya. Y dulu baru yang X. Yang negatif biasanya. Kalau di Indonesia biasanya negatif. Kita coba refresh. Nah, ini center tengahnya dia ada di Ubaya. Ini Ubaya mungkin. Nah, ini Ubaya. Biar kelihatan mungkin agak kita zoom 12. Nah, ini langsung di Ubaya. Jadi setelah kali load langsung di Ubaya. Selanjutnya kita akan coba ganti. Oh, ini kan tadi yang add to map OSM. Coba yang kita add to map yang Google Street. Kita refresh. Nah, ini Google Street. Lalu kita coba Google Hybrid. Google Hybrid itu gabungan dari Google Street sama Google Satellite ya. Kalau Google Satellite cuman begini aja. Jadi tanpa tulisan. Nah, ini upaya. Mungkin ini masih, oh ini sudah yang baru nih, sudah mulai pembangunan. Berarti update. Iya, kayak ini mulai pembangunan. Oke, lalu selanjutnya misalnya kita mau buat semuanya add to map semua bisa. Jadi kita add to map OSM. Misalnya yang kita add to map duluan OSM, lalu yang kedua satelit. Berarti yang keload dulu OSM baru satelit. Jadi ini sebenarnya sudah sama-sama keload, cuman bedanya memang karena yang di terakhir satelit jadi dia tertumpuk. Misalkan kayak gini, Google satelit dulu baru OSM, nah, yang muncul OSM. Seperti itu ya. Itu untuk layer dasarnya. Nah, sekarang kita akan mencoba grouping. Groupingnya kita berharap menjadi seperti ini. Ada pilihannya, kita mau street map, mau Google Street, mau Google Satellite, bebas. Nah, untuk cara ini kita nggak perlu buat CSS-nya untuk ini ya. Sama leaflet sudah otomatis di handle. Jadi kalau kita pakai control layer, lalu yang pertama kita kasih base map ini tadi array, bentuknya array, add to map dia langsung otomatis jadi seperti ini. Ini kayak semacam legendnya gitu ya. Sekarang kita coba. Pertama kita buat array dulu. Variabel misalkan base map gitu ya. Ini bentuk apa ini? Array atau JSON? Yang pertama OSM, kita kasih nama OSM. Isinya adalah layer OSM tadi. OSM yang ini ya, variabel OSM. Sekarang Google Street. Google Street. Isinya ya Google Street tadi. Selanjutnya ada Google Hybrid. Lalu selanjutnya lagi ada Google Satellite. Nah, ini sudah jadi bentuk array. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa memanfaatin dari OpenLayer, dia punya control layernya. Jadi dia otomatis menjadi control gini, jadi legend. l.control.layers. Layersnya yang kita passing adalah yang variabel yang array tadi, array atau JSON. JSON tadi dalam namanya base map. Lalu langsung kita add to map. Map ini dari mana? Map ini ya dari ini variabel map. Ya. Jadi ini di paling atas. Kalau sudah kayak gini, kita save, coba kita ini ya, masih belum ada apa-apa, sebelah kanan atas, kita refresh, otomatis dia sudah otomatis menyediakan ini tadi lah, sudah menyediakan. Kalau sudah pakai seperti ini OSM sama Google Satellite misalnya kita matikan gitu ya, berarti kan nggak ada yang add to map dulu yang base layernya. Kita coba refresh, nah ini kosong, cuma kita langsung milih baru muncul. Jadi kita pilih salah satu aja. Misalkan yang mau kita add to map yang hybrid. Jadi ini yang pertama kali ngeload. Jadi kita cukup satu kali aja add to map. Kita refresh. Nah, ini sudah otomatis ya. Seperti itu. Lalu kalau sudah seperti itu, sekarang kita coba. Jadi controllernya ada dua parameter, betul ya. Yang pertama dan ada dua lagi dan ada satu lagi. Nah, cuman satu lagi ini nanti kita coba praktekin. Sambil jalan sih deh, sambil jalan aja deh sama yang marker gitu ya, biar sekalian. Oke, sementara sampai situ untuk yang
poin tadi yang intro tadi ya. Kita sudah berhasil menampilkan peta leaflet, lalu kita juga sudah berhasil menambahkan beberapa layer dasar gitu ya. Selanjutnya kita akan coba tambahkan marker. Ini ya, selanjutnya kita akan tambahkan marker. Lagi-lagi ini info aja, kalau misalnya di open layer kita menambahkan marker itu lumayan panjang codingnya. Nggak panjang sih, cuman beberapa baris. Cuman kalau di leaflet kita cuman butuh 2 baris ini aja. Step pertama kita itu dulu copy dulu leaflet 1 jadi leaflet 2. Kita copy jadi leaflet 2. Setelah itu kita coba ganti nama dulu, karena nama title-nya kita ganti 2. Lalu kita tes di browser, linknya 2. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian copy paste file berarti di sini juga diganti, karena kebanyakan lupa. Tetap di 1, lalu kita coba coding kok error Pak, nggak muncul, nggak berubah, padahal linknya belum diganti. Oke, ini ya leaflet 2. Sekarang kita akan coba menambahkan marker. Mungkin lebih gampang kita add to map-nya yang OSM dulu. OSM duluan yang pertama kali load, biar lumayan bersih. Caranya adalah seperti ini ya. Sudah saya copy-kan variabel ubaya. Kita taruh di bawahnya base map. Nah, ini koordinatnya sudah saya sesuaikan sama koordinatnya ubaya. Jadi dia langsung L itu leaflet dot marker, kalian mau menempelkan di koordinat berapa gitu ya, langsung pakai kurung siku di koordinat yang berapa untuk poinnya, lalu bisa juga pakai langsung ditampung dengan fungsi bind pop up. Nah, ini untuk pop up-nya, jadi langsung otomatis di-handle juga sama leaflet sama CSS juga. Kalau kita pakai bind pop up, kalau diklik langsung muncul pop up-nya. Nah, sama dengan yang lain, kalau kita sudah buat variabel ini markernya, kita harus add to map juga. Ubaya.add to map. Harus ditambahkan juga ke mapnya. Kalau sudah, kita coba refresh ya. Nah, muncul ya. Bind pop up kalau diklik, nah otomatis muncul juga Universitas Surabaya. Nah, tergantung dari isiannya ini. Isian ini sama dengan Universitas Surabaya. Kita refresh. Nah, ini. Untuk customize-nya dari pop-up mungkin nanti akan saya jelaskan di minggu lain ya. Ini mungkin materi bagus nih. Customize pop-up-nya, isinya mungkin kita pakai Ajax gitu ya. Bisa juga nanti saya siapkan materinya. Oke, ini untuk pop-up-nya. Nah, sudah seperti ini. Lalu misalnya kita coba tambahkan lagi ya untuk UNER sama ITS. UNER, ITS. Koordinatnya kita ngambil dari Google Map aja. ITS. Mana ITS-nya? Ini ya. Klik sembarang tempat dekat-dekat titiknya untuk mendapatkan koordinat di sini. Kita klik 1 kali. Nah, ini sudah dapat ya. Kita copy. Kita taruh di ITS. Mana ITS? Oke. Selanjutnya UNER. UNER kampus A. Biar agak jauh. UNER kampus A, klik 1 kali. Kita ambil koordinatnya. Jangan lupa pokoknya kita ganti juga UNER. Lalu ITS. Sama dengan yang lain, setelah kita buat variabelnya harus di add to map juga. UNER, ITS. Nah. Jadi 3 kali ya, karena kita punya 3 marker. Oh sorry, ini marker ini, oh bener ya, latihan 2. Oke betul. Kita coba refresh, latihan 2. Nah, kita zoom out. Nah ini ya, sudah ada ITS, ada UNER. Zoom levelnya mungkin saya rubah lagi biar kelihatan semua. Kita rubah jadi 12. Nah ini ya, biar kelihatan semua 12. Ada ITS, ada UNER, ada ubaya. Seperti itu. Jadi karena memang sudah ada markernya tadi. Markernya 3 kali kita buat. Selanjutnya, setelah itu kalau sudah
Kita juga bisa, oh ini tadi yang kita juga bisa menambahkan groupingnya. Jadi di leaflet ada namanya layer group. Nah, layer group ini akan menjadikan dia satu grup. Misalkan seperti ini hasilnya ya. Ini sebetulnya adalah Ubaya layer sendiri, ITS layer sendiri, UNER layer sendiri. Jadi kalau mau dijadikan satu layer bersamaan, tidak terpisah-pisah, kita grouping dulu. Kita taruh di mana ya? Di sini. Variabel unif maps gitu ya. Unif maps. Ada namanya fungsi dari leaflet layer group. L itu leaflet layer group kurung biasa lalu kurung siku, apa saja yang mau dimasukkan, ya, UNER, ITS. Nah, sudah jadi layer group seperti ini, berarti istilahnya dia sudah jadi kayak Google Sheet gini ya, jadi dia variabelnya masih grup, belum bisa untuk dibuat legend kayak gini, masih belum bisa. Nah, untuk mau dijadikan legend kita harus buat lagi kayak gini, ini kan base map. Sekarang kita buat lagi misalkan variabel pendidikan, lokasi pendidikan, bentuknya JSON atau array, namanya bebas kalian nyebutnya. Saya isi yang namanya universitas. Dalam universitas apa? Unif maps tadi. Kalau sudah ada gini, kalian sudah buat penampungnya array atau JSON ini. Isinya juga sudah merupakan grup dari map universitas. Baru di all L control layernya bisa kalian tambahkan lokasi pendidikan. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba kita refresh. Nah, sudah ada universitas. Jadi sebetulnya ini nggak perlu kalian add to map gini satu-satu, nggak perlu. Karena sudah ada grup, bisa kalian langsung di grupnya unifmap.add2map. Kita refresh. Nah, sama aja ya. Cuman bedanya nggak terlihat sekarang itu dia sudah jadi satu layer. Nah, sini. Misalkan mau pertama kali ngeload nggak muncul, maunya defaultnya nggak muncul ya, tinggal add to map-nya kalian matikan. Yang penting L controlnya sudah betul, sini pendidikan. Pertama kali refresh dia nggak muncul, cuman di sini tinggal kalian cek. Nah ini radio button juga jalan ya. Nah lalu L control ini cuma bisa dua parameter ini aja. Jadi yang parameter pertama dia akan membentuk menjadi radio button, lalu selanjutnya akan membentuk jadi checkbox. Misalnya kita putar, gitu ya. Misalnya kita lokasi pendidikan, base map. Kita refresh. Nah, universitasnya jadinya radio button. Radio buttonnya nggak bisa diancam, harus ada lawannya. Nah, kalau yang ini checkbox. Nah, untuk base map agak kurang pas ya. Base map biasanya pakai combo box atau enggak radio button. Jadi urutan pertama di sini adalah akan membentuk radio button. Di sini akan membentuk checkbox. Misalnya kamu mau punya banyak universitas, misalkan ini universitas negeri. Lalu membuat lagi, jangan lupa komanya, universitas swasta. Ya kan harus membuat lagi, misalkan universitas negeri ini Ubaya nggak masuk. Yang swasta pakai Ubaya. Kita coba apakah bisa swasta negeri. Nah gini ya. Jadi apapun yang mau kalian taruh di bawah sini, kalian harus masukkan jadi satu grup dulu. Baru kalian masukkan di sini. Jadi bukan gini, bukan pendidikan swasta, pendidikan, nggak bisa. Karena di sini cuma menampung dua parameter aja. Atau coba kita copy paste lagi. Ini coba kita save, refresh. Nah, dia akan menjadi dua. Yang pertama ini di codingan yang di sini, yang kedua di sini. Nah, karena base map-nya ini kita cuma butuh satu. Jadi caranya base map-nya nggak perlu dihapus. Kalau dihapus gini, kita save. Nah, dia cuma jadi radio button. Nah,
Jangan kan harusnya checkbox ya kalau layer yang. Jadi caranya basepamnya kalian jadikan titik-titik dua gini, petik-petik gitu ya. Kita save, refresh. Nah, jadi yang tetap jadi itu, tetap jadi apa namanya? Checkbox. Jadi ini contohnya ya, misalkan ini layer universitas, ini layer mall atau layer pasar, banyak itu juga bisa. Cuman yang pasti cuman bisa 2 parameter, dan yang pertama radio, yang kedua checkbox. Seperti itu. Selanjutnya adalah icon. Nah, untuk membuat icon kita copy dulu. Copy ini untuk codingan iconnya kita taruh di atas saja, di bawahnya base map gitu ya. Kita buat start icon and icon. Kita rapikan dulu sedikit. Ini icon dapat dari mana? Pastikan dalam satu folder yang sama sudah ada folder icon yang isinya icon-icon tadi. Di mana tadi ya? Di sini ya, icon. Nah, ini isinya ini. Jadi yang dicontoh libraries.png itu berarti dia mengambil dari libraries.png. Mana di library. Nah, ini ya. Lalu icon size-nya dan icon anchor-nya itu adalah kalau saya bilang trial and error. Ya, jadi size-nya mau berapa, enter itu untuk ini. Untuk ini ya. Anggaplah kotak gambar itu kan kotak gini aslinya. Pertama dia titiknya akan ada di sini. Kalau nggak kalian kasih anchor. Tapi kalau sudah dikasih ini 15,40 berarti dia akan otomatis. Kok bisa otomatis? Ini saya coba-coba. 40-nya dari sini untuk yang sebelah sini. 15 untuk yang sebelah sini. Nah, 15 saya separuh kan. Jadi gambarnya karena gambar peta tuh kayak gini tadi. Jadi dia bisa pas di tengah. Kalau logo kalian beda-beda, misalkan miring-miring gitu ya, kalian harus coba ini gimana pasnya. Cuman untuk icon yang sudah saya sediakan di WLS sudah pas menggunakan ukuran ini. Kalau sudah kalian punya icon, misalkan kita mau coba di Ubaya aja ya. Nah, tinggal di L marker ini ada pertama parameter pertama adalah koordinatnya, lalu yang kedua koma. Kita buat kayak kurung kurawal. Icon, sorry kecil semua. Nah, variabel iconnya apa? Saya kan pakai my icon. Kita save. Refresh. Nah, ini ya. Ubaya beda, logonya beda. Saya coba add to map biar langsung kelihatan. Sorry, add to map Ubaya juga. Saya jadikan satu dulu aja. Tadi kan cuma contoh ya. Universitas, Ubaya juga masuk. Nah, jadi yang Ubaya saya kasih icon. Tes, oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba kasih icon lainnya ya. Misalkan kita pakai icon merah, icon biru. Icon merah kita pilih sembarang, yang warna merah. Engineering. Icon biru kita cari sembarang, misalnya education. Nah, misalkan yang UNER saya kasih koma, icon, kasih biru. Lalu yang ITS saya kasih merah. Kita save. Nah, ini ya, jadi ini. ITS merah, lalu yang UNER biru, yang Ubaya biru muda. Seperti itu. Untuk marker. Sederhana ya, jadi kalian siapkan dulu marker icon-iconnya di atas, kalian kasih nama yang sesuai, nanti di markernya tinggal kalian koma mau kasih icon apa gitu ya. Lalu selanjutnya kalau sudah kita bermain-main dengan ini, kita akan mencoba mengkonekkan lagi dengan database. Marker database sudah saya siapkan di WLS sma.sql tadi ya. Sudah. Kita buka phpMyAdmin. Kita buat database baru misalkan namanya BG
leaflet atau BG 2020. BG 2020 kita import data SMA-nya. Go, nah nanti isinya ini ya, BG 2020 dan PSN, ada sekolah, alamat, status, S itu swasta, N itu negeri, ada koordinat X-nya, ada koordinat Y-nya. NPSN ini unik ya, nilainya unik. Kalau sudah muncul seperti ini, pertama kita akan copy paste dulu latihan 2, leaflet 2, jadi latihan leaflet 3. Leaflet 3. Jangan lupa title-nya diganti 3 juga. Save. Kita refresh dulu apakah sudah bisa muncul dengan sempurna. Oke, sudah sama ya. Sekarang kita akan coba, kita matikan dulu universitasnya. Universitasnya add to memory kita matikan. Jadi pertama kali ngeload nggak ada isinya. Sekarang kita akan coba mengambil dari database. Nah, dari database kita buka koneksi dulu. Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian pakai Laravel ya kalian sesuaikan aja. Kan kalau Laravel sudah ada koneksinya ya. Tinggal kalian looping di blade-nya juga boleh, yang loopingnya di blade-nya berarti. Lalu nama name-nya BG 2020 kayak tadi. BG 2020. Lalu sudah disesuaikan username password dan database-nya. Kita coba refresh lagi, kalau ini ada yang salah dari config-nya, harusnya dia die, harusnya tulisannya connection fail. Nah ini ya, aman berarti ya, tidak ada connection fail, aman. Sederhananya tinggal kita buat loopingannya. Jadi kita buat seperti ini. Saya coba copy query-nya aja. Kita taruh di mana ya? Di bawahnya Univ Maps ini. Kita buka PHP, tutup PHP, rapikan sedikit. Ini ada karakter aneh di PPT, hati-hati. Kita pakai select bintang from SMA. Nah, ini loop saya while, tutup while. Nah, logikanya sama dengan yang universitas. Jadi pada saat looping ya tinggal kalian membuat marker, lalu di dalam markernya mau diisi apa. Coba kita coba variabel ubah ya, kita copy aja, kita taruh di dalam sini. Cuman ini kan PHP, lalu kita ngodingnya di JavaScript. Jadi kalau misalnya kita mau ngoding JavaScript dalamnya PHP, kita tutup dulu PHP-nya, kita tutup PHP, lalu kita buka lagi. Jadi buka PHP yang di sini untuk nutup yang ini ya, kurung kurawalnya kan kurung kurawalnya menutup while PHP. Nah, codingannya tadi untuk JavaScript kita coding di sini. Ini istilahnya di luarnya PHP. Jadi kita melooping, kita membuat variabel, misalkan SMA underscore. Nah, karena variabelnya harus unik, kita membuatnya SMA underscore PHP echo $R NPSN. Nah, ini akan menjadi variabel yang unik. Kalau sudah seperti ini, kita coba save dulu. Ini ya, jadi SMA underscore, kita echo NPSN-nya. Kita save, kita coba refresh. Lalu kita view page source. Nah, scroll ke bawah, ini baru kelihatan ya. Nama variabelnya sudah unik, SMA-nya sudah unik. Cuman tinggal ini ya, koordinatnya masih belum ngambil dari database, lalu isiannya juga belum dari database. Kita sesuaikan. Y-nya ini Y ya, di database kita ambil yang Y, X. Berarti yang di sini kita hapus, kita langsung buka PHP echo $R Y. Yang ini juga PHP echo $R X. Seperti ini ya, kita coba save dulu. Jadi ini sudah ngambil dari database. Oke, saya zoom out lagi. Ini ya, Y, X. Oke, sama aja sebenarnya. View-nya saya word wrap aja. Kalau sudah, kita refresh lagi view page source-nya. Nah, ini ya, kalau kalian perhatikan Y sama X-nya sudah berbeda, berarti dia sudah berhasil ngambil dari database. Sekarang isian pop-up-nya. Nah, isian pop-up-nya kita isi nama sekolahnya aja. Nama sekolahnya di database sekolah ini ya. Kita coba PHP echo $R sekolah.
Kita coba refresh lagi view page source-nya. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah muncul. Lalu, kita coba refresh yang webnya, masih belum muncul. Karena memang setiap kita membuat marker, kita tetap harus add to map. Berarti, SMA underscore echo $r npsn dot, ini maksudnya adalah saya ngambil dari nama variabel ini. Add to map. Nah, kayak gini. Kita coba refresh. Nah, ini ya muncul ya. Kalau diklik dia sudah sesuai nama sekolahnya. Sudah nama sekolahnya. Lalu selanjutnya sudah kayak gini ya. Ini sudah betul. Terus SMA-nya sudah tampil. Kita add to map. Cuman kita ingin menjadikan groupingnya juga. Kita ingin buat grup khusus SMA. Caranya kita di atas sebelum loopingnya SMA kita buat SMA maps gitu ya. L.layer group. Buka tutup kurung, buka siku. Jadi kosongi. Sama seperti UNIF, bedanya ini dikosongi tengahnya. Nah, lalu di dalamnya looping, pada saat yang looping database, baru kita add isinya. SMA maps, ini dari atas ini ya, dari layer group, dot add layer. Nah, kita menambahkan layer. Layer apa yang mau ditambahkan? SMA NPSN tadi. Nah, seperti ini. Kita save. Kalau sudah kita pakai grouping, kita add layer, berarti nanti groupingnya otomatis terisi semua SMA yang di sini. Kita add layer, dia akan otomatis masuk ke sini, terus semua SMA-nya sudah jadi group. Kalau sudah seperti itu, kita nggak perlu lagi add to map satu-satu ya. Kita matikan add to map satu-satunya. Lalu di luar while-nya PHP tadi, kita panggil lagi SMA maps dot add to. Nah, kalau tadi kita add layernya untuk mengisi grouping dari SMA maps, lalu di luarnya looping kita add to mapnya. Jadi grouping yang sudah kita isi datanya dengan SMA kita tambahkan ke map. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, hasilnya sama saja. Memang sama saja. Cuma bedanya yang tadi dia menjadi layer sendiri-sendiri per sekolah. Sekarang dia sudah jadi satu layer banyak data. Nah, caranya memasukkan di sini gimana? Caranya sama dengan yang ini. Kita tinggal tambahkan aja di lokasi pendidikan. Kita koma gitu ya. SMA. Kita isikan SMA Maps. Kita save. Nah, ini sudah ada. Ini universitas, ini SMA. Mungkin SMA saya cari logo lain, mungkin agak beda. Warna apa ya? Warna hitam. Layar aksesoris. Saya buat itu aja, buat icon baru. My icon hitam. SMA coba saya kasih warna hitam. Nah, ini SMA, lalu ini universitas. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya banyak layer yang mau dijadikan checkbox, bukan membuat di sini baru, bukan. Cuma langsung dijadikan satu di sininya. Misalkan kalian mempunyai layer mall, lalu punya pasar, dan lain-lain, jadikan satu aja di sini. Jadi otomatis dia akan menjadi checkbox langsung di petanya sini. Kalau sudah seperti itu, nanti mungkin kalau misalnya kita sudah pakai sidebar, nanti saya akan ajarkan lagi yang lebih kompleks. Kita bisa mengkombinasi banyak layer ya. Ini kan cuma checkbox aja, nanti ada warnanya, ada iconnya, dan lain-lain. Seperti itu untuk SMA ya. Jadi kita looping SMA-nya, kita jadikan satu grouping, lalu satu groupingnya kita add to map, lalu kita tampung di layernya untuk menjadikan control layernya. Seperti itu untuk materi kita. Nah, ini ya, ini sudah betul ya. Negeri 17 hasilnya kayak gini juga. Kita juga sudah bermain dengan grouping. Materi kita sampai sini saja. Jadi sudah kita intronya sudah kita menampilkan peta, kita menampilkan base layernya, kita menampilkan poin. Kita juga sudah mengambil data dari database.
sekarang untuk minggu depan kalian copy aja leaflet 3 jadi leaflet 4. Sederhana aja. Jadi saya minta SMA-nya akan menjadi 2, SMA negeri dan SMA swasta, lalu ikonnya juga berbeda. Lalu ada visible invisible-nya. Visible invisible-nya di sini. Jadi nanti ada SMA negeri, SMA swasta. Nanti bisa kalian upload leaflet 4.php-nya di ULS atau enggak langsung praktek aja di minggu depan. Begitu untuk materi kita minggu ini. Selanjutnya kita akan move kuliah offline, dalam arti kalian silakan ulang-ulang video saya ini. Mana yang kurang paham, mana yang harus saya jelaskan lagi, silahkan WA private ke saya atau di grup juga boleh gitu ya. Kalau ada yang kesulitan atau nggak ada pertanyaan atau mau diskusi, monggo silahkan. Begitu untuk materi minggu ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk latihannya dikerjakan. Selamat siang.